Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'a syahru Ramadan syahrul mubarak syahrus siyam syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan daripada puasa atau sasaran puasa itu adalah la'allakum tattaqun, Al-Baqarah ayat 180. Di situ Allah mengunci ayat ini dengan kata la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini kita memperoleh satu kemuliaan, satu derajat yang disebut dengan takwa. Dan ibadah puasa ini adalah merupakan panduan kita untuk melaksanakan sebaik-baiknya ibadah ini, agar setelah itu, setelah lepas nanti kita menjadi pemenang dan kita bisa berkategori at-taqwa al-muttaqun dan lain-lain sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin memperoleh derajat dan kemuliaan ini, maka tentu beberapa hal yang harus kita jalani dan kita harus lalui untuk memperoleh derajat ini. Tidak semudah yang kita bayangkan bahwa apakah kita sudah berpuasa sudah memperoleh atau tidak. Tentu ada sesuatu yang kita harus jalani. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kita atau bagaimana cara memperoleh agar kita bisa mendapatkan derajat takwa itu yang nanti akan kelihatan setelah selesai bulan suci Ramadan, bukan dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan. Jadi ketakwaan kita itu akan nampak dan muncul setelah bulan suci Ramadan berlalu. Yang saya sebutkan dengan judul dimensi puasa atau ukuran daripada puasa itu sendiri. Jadi saya akan mengungkapkan 4 hal tentang dimensi puasa dalam rangka memperoleh ketakwaan ini, agar insya Allah kita akan berubah atau setidak-tidaknya kita terbentuk dengan pribadi yang baru setelah bulan suci Ramadan. Dimensi pertama adalah, atau ukuran pertama adalah dari dimensi akidah. Kenapa disebut puasa itu dimensi akidah? Karena sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini langsung diawasi oleh Allah. Jadi Allah yang langsung mengawasinya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam,
fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah, semua amal ibadah itu anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, maka ia untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan. Harus kita pahami bersama bahwa hampir seluruh jenis ibadah yang kita lakukan itu dapat disaksikan dan dapat diketahui kecuali puasa. Mengapa Allah menyebutkan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan sabdanya seperti tadi? Misalnya sholat umpamanya, ketika kita duduk, lalu waktu sholat masuk, lalu kita tidak melaksanakan sholat, orang bisa berkata bahwa ini saudara tidak sholat. Karena memang waktunya kelihatan bahwa kita membiarkan waktu berjalan tanpa melaksanakan ibadah sholat. Haji, tidak ada yang menyaksikan kita berangkat haji atau umrah. Orang tidak bisa mengakui kita bahwa kita sudah di tanah suci. Zakat kita tidak pernah terdaftar nama kita diambil umpamanya, atau ada yang menyaksikan kita menyerahkan zakat itu, sulit dikatakan kita berzakat. Tapi puasa tidak ada yang bisa tahu, hanya saya dengan Allah yang tahu bahwa saya berpuasa atau tidak. Itulah sebabnya puasa ini diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dimensi akidah selanjutnya dijelaskan oleh ahli hadis yang bernama Sufyan bin Uyainah. Seorang ahli hadis, dia menjelaskan begini tentang hadis ini, bahwa nanti ketika kita meninggal itu kita akan membawa dosa masing-masing, dan dosa itu dicuci. Orang beriman yang membawa dosa dicuci dengan membayar pahala-pahala ibadahnya yang telah pernah dia lakukan. Nah, ketika sudah dibayar masih ada sisanya, maka kita akan dicuci. Jangan kita takut, karena setelah kita keluar tetap kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kenapa? Kata Sufyan bin Uyainah, karena kita punya amal pahala, kita punya pahala puasa tetap tersimpan karena Allah menyimpan, Allah telah menulis. Itulah sebabnya di dalam Quran surah Al-Baqarah dijelaskan kutiba. Kata kutiba ini artinya Allah telah menuliskan pahala kita insyaallah yang akan dibalas nanti setelah di hari kemudian kelak. Yang kedua adalah dimensi syariat. Kenapa disebut dimensi syariat? Kita berpuasa itu bukan aturan kita sendiri. Kita berpuasa itu karena Allah. Seharus kita diatur oleh Allah dan Rasulnya, bukan kemauan kita sendiri. Di dalam pelaksanaan puasa ada 2 rukun dan 2 sunnah yang berjalan, yang sesuai dengan aturan. Rukun pertama adalah kita berniat, yang kedua tidak makan dan minum. Sunnahnya adalah makan sahur dan berbuka puasa. Harus kita diatur, bukan semau kita bahwa kita mau berpuasa seenaknya. Oh tidak, tetap kita harus diatur oleh tuntunan, oleh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melaksanakan ibadah itu tidak sesuai dengan syariat, maka inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbas sa'imi hazuhu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Dia tidak mendapat pahala daripada ibadah puasanya itu sendiri, tapi dia mendapatkan pahala haus dan lapar saja. Yang ketiga adalah dimensi akhlak. Orang yang berpuasa itu diharapkan terpancar dari dirinya akhlak yang mulia, sifat jujur dalam kondisi apapun juga. Unsur-unsur kemunafikan dalam diri akan terkikis dengan puasa itu sendiri. Nah, agar ketiga hal ini, dimensi akhlak ini tercapai berjalan dengan baik, maka hindari 3 hal ketika kita sedang berpuasa. Apa yang kita harus hindari? Jangan suka mencelah ketika kita sementara melaksanakan ibadah puasa. Apa itu mencelah? Disebutkan dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi orang pengumpat dan pencela. Apa itu?
yang orang yang suka merusak nama baik orang lain, suka mencela orang. Bagaimana kita bisa melaksanakan ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah ketika kita berpuasa sementara kita suka mencela orang, suka merusak nama baik orang? Itu harus kita hindari agar kita bisa selamat dalam puasa kita. Yang kedua disebutkan, jangan suka berdusta. Malam yada qauluz zuri wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak berhenti berdusta, malah terus-menerus berdusta, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Kalau bayangkan, jadi kita dengan banyak berdusta kita sementara berpuasa, Nabi bilang begitu. Sahih Bukhari mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu yang suka sering berdusta terus-menerus, sementara dia berpuasa, justru dia Allah tidak mau terima. Kenapa? Bertentangan dengan puasa itu sendiri. As-shaum, menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ketiga, jangan suka mengejek, jangan suka menjelek-jelekkan orang. Man ayyara ahahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malu. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang suka menjelek-jelekkan saudaranya karena perbuatan dosanya, maka ia akan mati dengan perbuatan dosa yang serupa. Artinya, siapa yang suka menjelek-jelekkan orang, lalu dia tidak minta maaf kepada orang yang dia jelek-jelekkan, nanti ketika menjelang matinya, maka dia akan dijelek-jelekkan terus oleh orang lain. Itu bahaya itu. Maka puasa melatih kita di sini dimensi akhlak ini, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang baik-baik. Kan kita mau menjadi orang takwa. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang terakhir, dimensi ijtima. Apa yang dimaksud dimensi ijtima? Dimensi sosial. Orang yang melaksanakan puasa insya Allah dengan baik dan benar berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya akan merasakan tiga hal. Pertama, rasa empati, rasa kasih dan sayang, rasa persaudaraan. Sekarang apa yang dimaksud dengan rasa empati? Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innamat dunya li arba'ati naf, abdi razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi bih rabbuhu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahaza bi afdal. Apa kata Rasulullah? Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, maka dia seakan-akan telah menjalankan satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dirinya dia merasa bahwa dia ini adalah makhluk Allah yang harus berempati kepada orang lain. Nah, di dalam bulan suci Ramadan harus muncul dalam diri kita itu merasakan orang lain. Sekarang ini penderitaan kita merasa sekarang ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan merasa terasing. Kenapa? Karena kita tidak bebas melakukan apa saja, aktivitas apa saja. Kenapa bisa begitu? Karena ada masalah yang melanda kita, menimpa kita, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, disinilah rasa empati itu harus ada dalam kita. Banyak orang membutuhkan diri kita, minimal harta kita. Banyak orang membutuhkan itu. Oleh karena itu, mari kita berbagi. Bulan suci Ramadan ini tempat kita berbagi, insya Allah. Ketika orang sudah merasakan derita, maka kita tampil ke depan menyelamatkan mereka. Insya Allah mereka mendoakan kita selamat. Insya Allah di hari kemudian kelak. Ada rasa kasih sayang. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'a yadhilluhullahu fi dhilla yawma dhilla la dhilla illa dhillahu, tasaddaqa bi sadaqatin faha hatta ta'amu simanuhu ma yunfiqu yaminu. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang adalah orang yang suka memberikan, orang yang suka merasakan kasih sayang kepada sesamanya. Nah, dengan apa, cara apa? Ketika dia melihat sesamanya, dia merogoh kantongnya lalu dia memberikan sesuatu dengan ikhlas lillahi ta'ala tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Jadi dia memberi lillahi ta'ala ikhlas, bukan untuk disebutkan berapa sumbangannya,
tetapi sesungguhnya orang yang memiliki kasih sayang di dalam dirinya adalah yang disebutkan Nabi tadi, orang yang memberi ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, rasa persaudaraan. Apa yang dimaksud rasa persaudaraan? Rasa persaudaraan yang dimaksud di hadis adalah dijelaskan oleh Nabi. Yadilluhullahu fi dhilli yaumadillah wa rajulani tahabba fillahi wa jatama alaihi. Siapa itu? Orang yang selalu bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Orang yang baik itu adalah orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dia kumpul orang bicara soal agama, dia tidak bicara soal gosip, tetapi dia selalu berkumpul bersama-sama, bercerita tentang agama, tanya jawab tentang agama, diskusi tentang agama. Ini yang dimaksud dengan hamba Allah yang selalu berkasih kasihan ketika dia bersama-sama. Dan ini jarang terjadi. Banyak kita temu di mana-mana, mereka berkumpul, mereka berbicara soal usaha, mereka berbicara soal kantor, berbicara soal politik. Jarang sekali mereka berkumpul untuk bicarakan tentang agama. Sementara jaminan dari Allah, jaminan dari Rasul Adam bahwa sesungguhnya yang akan mendapatkan perlindungan di hari kemudian kelak adalah orang-orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bersama di dunia, insya Allah bersama pula di hari kemudian kelak. Inilah 4 dimensi Ramadan yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan mari kita jalankan 4 dimensi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setelah bulan suci Ramadan akan nampak di wajah kita ketakwaan yang sungguh luar biasa dilihat oleh orang. Inilah orang yang bertakwa. Kita pulang dari tanah suci membawa predikat mabrur. Kita selesai melaksanakan sholat di zaman sholihun. Ketika telah selesai puasa, maka kita memperoleh kemenangan disebut al-muttaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya dan taufiknya kepada kita sehingga kita akan menjadi pemenang setelah bulan suci Ramadan. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.